Ya, lalu bagaimana Pemkot Tasikmalaya menyikapi kasus sekolah yang ditembok ini? Sudah terhubung bersama kami Sekretaris Daerah Pemkot Tasikmalaya Ivan Diksan. Selamat malam Pak Ivan. Selamat malam Mbak April. Baik, Pak Ivan, mengenai kasus ini apa solusi Pak dari Pemkot Tasikmalaya? Ya, jadi kami juga cukup terkejut Mbak ya. Jadi memang betul bahwa ada informasi dari akhir tahun kemarin bahwa ada masyarakat yang mengklaim lahan yang biasa dipakai akses jalan masuk untuk SD Tugu ini milik pribadi gitu. Nah kemudian juga kami sudah menugaskan Dinas Pendidikan untuk berkomunikasi sebenarnya terkait dengan itu. Nah cuman memang karena sekarang ternyata kondisinya sudah ditembok, barangkali kami akan mencarikan solusi karena memang akses yang baik untuk anak-anak didik itu ya lewat jalan yang ditembok ini, karena ini langsung menuju ke jalan yang besar gitu, sehingga lebih mudah dijangkau oleh anak-anak didik. Nah kami pemerintah Kota Tasikmalaya sebenarnya sudah merencanakan menganggarkan di tahun depan, tahun 2022, kita tentunya juga harus pendekatan dengan pemilik lahannya, dan mudah-mudahan kita akan himbau pemilik lahannya agar bisa merelakan lahannya untuk dibeli oleh pemerintah Kota Tasikmalaya agar akses ke sekolah itu bisa dibuka kembali. Baik, Pak Ivan, apakah pembangunan ini dilakukan selama pembelajaran online selama ini? Ya, tampaknya begitu karena kita kan baru sekitar seminggu Mbak April ya melaksanakan uji coba tatap muka, sudah mulai dibuka. Nah kemarin waktu online kelihatannya ternyata dilakukan pembangunan benteng itu. Nah ini yang saya juga cukup terkejut gitu. Jadi kemarin kan memang tidak ada yang hadir di sekolah kan kemarin itu. Tiba-tiba pada saat anak-anak sudah diperbolehkan untuk tatap muka di sekolah, ternyata aksesnya sulit begitu sekarang ini. Baik, Pak Ivan, ini yang mengklaim lahannya apakah sudah benar milik dari pemilik tersebut atau masih dalam proses sengketa? Ya kita juga menugaskan dari staf dari pemerintah Kota Tasikmalaya bagian aset untuk juga mengklarifikasi karena memang ini kan sudah lama Mbak, sekolah ini sudah puluhan tahun ada di sana dan selama ini memang tidak pernah ada yang mengklaim itu lahan milik pribadi. Anak-anak dan guru juga keluar masuk lewat jalan yang di depan itu. Nah, tiba-tiba sekarang ada yang mengklaim, nah tentunya kita juga akan mencoba mengklarifikasi terkait dengan bukti-bukti kepemilikan dan lain-lain. Dan kalau memang ternyata betul itu milik pribadi, barangkali pemerintah Kota Tasikmalaya akan berupaya bagaimana melalui pendekatan dengan pemilik lahan untuk bisa merelakanlah semeter atau 2 meter sehingga anak-anak bisa akses masuk lewat jalan depan ini gitu. Jadi ada upaya mediasi ya Pak ya dengan pemilik lahan untuk bisa membeli jalan tersebut atau seperti apa solusinya nanti ke depan? Ya, kita akan komunikasi juga dengan pemilik lahan melalui Dinas Pendidikan, melalui camat setempat, begitu melalui bagian aset. Kita akan coba komunikasi sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik baik untuk anak-anak didik, untuk sekolahnya juga untuk pemilik lahannya gitu. Komunikasinya ini seperti apa Pak? Minta lahan dibuka atau akan membeli lahan tersebut? Ya sebenarnya kalau pemilik lahannya merelakan itu sangat baik gitu ya. Merelakan ini kan untuk kepentingan sosial, kepentingan masyarakat. Tapi kalaupun misalnya ternyata harus dilakukan pembelian oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, ya insya Allah kita sudah memikirkan itu untuk dianggarkan di tahun depan begitu. Baik, Pak Ivan, tadi yang menarik adalah Anda mengatakan bahwa pemilik lahan ini sudah memiliki lahan ini bertahun-tahun lamanya dan sudah memberikan akses begitu kepada anak-anak sekolah di sana. Apa yang menyebabkan akhirnya pemilik lahan ini membangun benteng ini, Pak? Justru kami juga kurang paham, Mbak ya. Jadi karena sebenarnya itu kan sudah bertahun-tahun anak-anak itu keluar masuk lewat jalan itu gitu. Jadi itu kan sehingga apalagi kita kan ini sejak kota berdiri itu kan sudah 2001 itu sudah akses anak-anak sekolah itu sudah lewat depan itu. Nah, tiba-tiba mungkin apakah ada perubahan pemilik lahan atau lainnya, kami juga kurang paham, sedang kami telusuri, sehingga tiba-tiba ada sikap dari pemilik lahan untuk menutup itu. Nah ini yang barangkali kami sayangkan, tapi kami akan coba komunikasikan dengan para pemilik lahan. Komunikasi terakhir dengan pemilik lahan seperti apa Pak dan apa hasilnya? Sementara ini Dinas Pendidikan sudah kami minta untuk komunikasi, ya mudah-mudahan ada titik terangnya begitu Pak, kita berharap. Jadi kami berharap sebenarnya karena kalau bisa
itu ada akses jalannya diberikan dulu, jaminannya nanti pemerintah kalau memang itu harus dibeli begitu, nanti pemerintah akan menganggarkannya di tahun depan karena kita kan harus ada mekanisme penganggaran gitu. Masih ada sisa anggaran Pak tahun depan untuk bisa membeli lahan ini? Ya artinya ini bisa jadi prioritas kami, Mbak, karena ini kan kepentingan anak didik ya, kepentingan bagaimana pendidikan ini bisa berlangsung dengan baik, dengan berkualitas. Ini salah satunya juga infrastruktur yang harus mendukung, dan yang salah satunya yaitu jalan masuk gitu. Baik, terima kasih Pak Ivan Diksan, Sekda dari Pemkot Tasikmalaya sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat malam.